Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD untuk multiple time frame analysis. Hari ini ada news high impact NFP. Di sini kita lihat ntar malam NFP ada 3 macam. Yang pertama average hourly earning, yang kedua non-farm employment change, yang ketiga unemployment rate. Dan semuanya high impact. Ini kemarin saya hari Kamis nggak trading sama sekali karena saya agak jengkel ngelihat gold karena saya sideways lama banget di sini. Saya malas ngeliatnya. Nah, jadi saya masih menunggu hasil NFP karena ketika ada NFP pasti akan muncul zona baru. Oh iya, buat kawan-kawan yang mau gabung ke membership untuk dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi, boleh hubungi admin. Saya hanya entry ketika ada konfirmasi. Oke, kita mulai analisa dari time frame daily. Kita multiple time frame analysis. Di sini tricky ya. Agak tricky ya di sini. Kenapa dibilang tricky? Kalau kita cek di daily time frame itu bos terakhir itu di sini. Breakout structure-nya. Kenapa di situ? Oke, kita akan bahas pelan-pelan ya. Secara market structures. Di sini ada pullback. Ini pullback. Nah, pullback ini diambil nih. Jadi inducement ya. Oke, ini jadi high valid. Ini ngebreak ini jadi low valid ini. Kayak gini strukturnya. Ini low valid. Ini high valid. Nah, ini bos terakhir di sini. Nah, sepanjang kenaikan ini di sini pullback ya, pullback, 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 pullback. Nah, pullback terakhir tuh di sini nih. Nah, ini inducement. Jadi untuk sekarang itu secara market structure belum ada cok di sini. Ya, di daily ini dia hanya inducement di sini. Nah, ini juga bukan cok. Tapi mungkin kalau secara ICT ini mungkin udah MSS ya. Tapi kalau secara SMC real cok bukan real cok ya. Nah, ini dia trikinya di sini nih, trikinya. Di sini dia apakah dia akan respect dari zona ini lalu dia naik lagi, ataukah justru dia malah bikin kayak QM. Kalau QM dia pasti turun lagi ya ke sini ya. Nah, NFP nanti malam kalau secara time frame daily kita ada dua zona daily ya. Di sini ada BPR bullish ya. Jadi POI untuk kita nanti untuk cari buy. Karena di sini kan kalau secara SMC bukan cok ya. Jadi misalkan dia turun ke sini, kita akan cari counter untuk sementara. Karena saya nggak tahu berapa efeknya untuk NFP nanti. Nah, misalkan di sini tidak ada buy, tidak ada zona buy, dan dia turun kuat banget, kita akan cari buy setelah dia ngambil low di sini. Nah, ini pandangan untuk daily. Nah, cuman kayaknya kelamaan kalau daily. Nah, coba kita ke H4. Kita akan baca struktur ya. Ini beda-beda ya. Saya hanya fokus dari H4 dan H1 aja ya. Sama daily sebagai POI. Di sini adalah BPR daily ya. Ini BPR daily. Oke, kita akan cek H4 secara market structure. Sebenarnya secara market structure H4 ini ada dua cok ya. Coba sini kita lihat. Di sini ada pullback nih. Ini pullback terakhir aja yang kita marking. Pullback diambil ya. Nah, ini kan inducement. Lalu ini breakout structure. Nah, lalu di sini ada bos lagi. Lihat ini pullback. Nah, ini pullback diambil. Nah, ini bos. Oke. Bos. Nah, di sini sudah ada cok ya, ada change of character. Cuman pas cok di sini dia sama sekali nggak ke supply ya, nggak ke supply sini. Dia cuma respect FVG doang di sini. Lihat ini, lalu turun. Nah, di sini juga dia bikin cok juga ya. Ini jarang kayak gini ya. Ini jarang kayak gini. Ini cok dua kali, aneh sebenarnya. Nah, kalau kita cek pakai Fibonacci, dia respect OTE ya. Kalau dari bawah ini. Nah, cuman di H1, sebentar. Ini kan H4 ya. H4 di sini tuh ada struktur lagi di sini. Lihat ini, kita hapus dulu. Saya jelaskan triknya ntar di mana. Di sini ada pullback nih. Pullbacknya diambil. Nah, ini bos. Oke, ini bos. Ini breakout structure.
Lalu ini inducement, karena ini pullback terakhir yang diambil. Nah, meskipun ini cuman shadow doang, ini valid choke. Ya, valid choke. Nah, kalau kita ukur dari Fibonacci OTE di sini, dia nggak sampai OTE ya, nggak sampai OTE ya. Dia ketahan di sini. Di sini terdapat OBIM, Order Block Imbalance, OBIM. Nah, lalu di sini dia bikin BPR. Nah, ini BPR sell. Dia masih ketahan di sini nih, di BPR sell. Nah, karena ini namanya choke H4 ya. Ya sebentar, ini kan major struktur ya, major struktur. Nah, di sini ini adalah minor struktur. Ya, karena ini terletak antara high dan low. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini choke dan dia respect OBIM, nggak masuk OTE, berarti ini jadinya sell side liquidity, sell side liquidity. Nah, ini pandangan H4 ya. Nah, tapi di H1 itu ada tricky lagi. Trickynya di mana? Nah, nanti kita akan gabungkan zona trickynya. Agak sulit sih. Nah, kita hapus dulu ya. Kita ke H1. H1 secara market structure di sini dia bikin choke ya. Ini lihat ini. Ini boss terakhir di sini. Pullback diambil boss. Oke, ini break of structure. Kita marking dulu. Oke. Ini inducement. Nah, ini kemarin ada choke sini ya. Ini kan di break ya. Tapi ini choke-nya unik. Ini kemarin ada equal high sini. Ini equal high ya. Meskipun ini choke-nya equal high juga, setelah ngambil equal high dia turun. Kemarin saya sell di sini nggak dapat. Dia turun jauh banget. Nah, kalau ini choke, nah kalau kita ukur pakai Fibonacci, sebentar. Dari sini ke sini kita dapat zona OTE-nya di sini. Nah, di sini nih. Dia masuk 62 naik. Mungkin dia akan turun lagi nih. Nah, ini kan di H1 juga choke sebenarnya. Kalau kita secara struktur sih ya, emang aneh ini. Di sini ada choke. Di sini juga ada choke bearish. Nah, oke, kita nggak usah ambil pusing, kita fokus ke daily aja. Di daily kita ada 2 POI. Karena ini ada high impact news, berarti efeknya sangat kuat. Jadi saya tradingnya malam habis news. Ini ada BPR bullish di sini. BPR bullish bearish ya, di respect. Nah, kalau di sini ada BPR apa namanya? Buy, BPR bullish ya. Oke. Ini patokan saya untuk cari buy di sini di BPR. Nah, tapi kalau di sini nggak ada, saya akan cari peluang setelah dia ngambil low di sini. Jadi, oke. Coba kita ke H4 karena di sini adalah choke internal ya. Choke internal. Aduh. Berarti kalau misalkan dia turun ke bawah, ini jadinya sell side liquidity. Nah, secara market structure ketika terjadi ini, kalau ini di break, ini jadi boss ya. Ini akan jadi boss. Meskipun di sini dia nggak ngambil inducement, tetap jadi boss. Oke, jadi kita jadikan daily ini ada BPR, kita marking ya. Ini BPR daily. Nah, kita ke H4. Kalau ini dia jadi boss, harusnya dia pullback ke supply. Jadi gini, nah gini. Nah, gini. Jadi kita akan marking zona ini. Untuk harganya di berapa lebar zonanya ya? 2570, 2585-an di sini pokoknya. Lebar zonanya. Di sini adalah patokan untuk cari buy. Nah, misalkan tidak muncul, kita akan cari buy di bawah low ini, Nah, gimana kalau misalkan dia naik? Nah, ya, kalau misalkan dia naik, nah di sini kan ada choke ya, di sini ya, choke H4 ya internal. Nah, kita pakai Fibonacci di sini. Kita dapat zona OTE di sini. Nah, di sini kita akan cari sell. Misalkan dia naik. Oke, jadi zona BPR daily. Dan ketika bos H4, nah di sini adalah peluang untuk cari buy. Nah, misalkan dia naik, di sini saya akan cari konfirmasi sell.
Nah gitu ya. Entah konfirmasinya breaker, BPR atau CHOK, saya akan menunggu ya. Oke, contoh CHOK gimana? Sebenarnya semalam saya nggak trading ya, tapi saya lihat peluang semalam tuh, lihat peluang. Nah coba sini kita lihat ya. Di sini ada CHOK sini. Lihat ini change of character. Sini ada pullback diambil. Nah ini CHOK sekaligus breaker block. Saya nggak trading semalam karena saya jengkel lihat gold. Oke, saya akan fokus hari ini. Peluangnya tadi udah saya share ya analisanya ya. Nah di dua zona ini ya. Oke, itu aja guys ya. Semoga bermanfaat. Yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.